sumber kehidupan yang mengalirkan zat makanan dalam tubuh. Terletak di hati, bermuara di mata. Pada Bono Agung menjadi sosok Merajo Pati. Daugah-daugah dilambangkan dengan sosok warna merah berkarakter berani dan penuh semangat. Terhubung dengan huruf tepi memberikan kegigihan dan keberanian pada manusia. Lemas, lendir tali pusara kelahiran. Urusan transisi dari rahim ke dunia berwujud lemak di bawah kulit janin dan terletak di ginjal bermuara di telinga. Kepercayaan Hindu Bali, Sang Buta Dungulan merupakan salah satu dari Sang Kala Tiga, yaitu tiga kekuatan adharma yang mengganggu manusia menjelang Hari Raya Galungan. Bersama Sang Buta Galungan dan Sang Buta Amungkurat, ia melambangkan sifat-sifat buruk yang harus dikalahkan dalam pertempuran spiritual melawan adharma. Pada hari Senin Pon Dungulan yang dikenal sebagai Hari Penyajan, umat Hindu melaksanakan tapa, brata, dan semadi untuk mengendalikan pikiran dan ucapan serta menundukkan ego. Dalam lontar Sundari Gamo disebutkan, pengetahuan ni Sang Ngamong Yoga Semadi yang mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi godaan adharma. Masyarakat Bali menyimbolkan perlawanan ini dengan pengejukan atau penangkapan babi, hewan yang melambangkan sifat tamak dan malas.
dua hal yang dapat menggagalkan usaha manusia melawan godaan buta dungulan. Dengan tapa semadi dan pemujaan kepada Ista Dewata, manusia berusaha mengikat sifat-sifat buruk ini agar tidak menguasai dirinya. Dalam karya seni Ogo-Ogo Buta Dungulan, persembahan dari Seka Truna Purwakanti, Banjar Pengaji, Kecamatan Payangan. Representasi buta dungulan digambarkan dengan simbol babi di pinggangnya, mengingatkan kita akan pentingnya pengendalian sifat malas dan angkara dalam diri. Ini bukan hanya ekspresi seni, tetapi juga pengingat akan perjuangan spiritual yang harus dijalani setiap individu. Tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga menjadi ekspresi seni yang mendalam. Sang buta dungulan bukanlah sekedar entitas mitologis, tetapi cerminan perjuangan manusia dalam melakukan sifat malas atau tamas dalam dirinya sendiri. Asapunika sinopsis sane sampun kewacan, susema anto galas sane sampun kijan. Susema. Om Santi 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 Om. dan mencari yang terbaik dari yang baik-baik. Ampun kita mendetek ke London, mungkin ini bau ini hari ahli tenggiri. Dan ini bau ini kali yang caling itu pasti bangkali kan. Nah bangkal melalui ini yang keserasian sama kuat bisa. Atau mewakili untuk membacakan sinopsis dari garapan kami, yaitu ST Cilemekar Sebatu yang mengambil judul Batan Merem. Batan Merem adalah sebuah tempat yang dianggap sakral dan penuh misteri, terutama bagi masyarakat di desa adat Sebatu.
Tempat ini terletak tepat di tengah setre sekaligus berada di areal Seme, Desa Adat Sebatu. Menurut mitologi dan kepercayaan masyarakat setempat, Batan Merem merupakan tempat yang sangat angker dan diyakini sebagai kediaman para rencang Batari Durga. Secara fisik, lokasi ini ditandai dengan sebuah pohon beringin tua yang amat besar sehingga dapat menaungi hampir seluruh setre dan menambah kesan mistis dan keramat. Dalam lontar gong besi disebutkan bahwa setre adalah wilayah kekuasaan Dewi Durga yang dihuni oleh para rencangan, yakni makhluk-makhluk gaib dengan rupa yang sangat mengerikan seperti kemangmang, lawean, tangan-tangan, jak pupu, reregek, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki kesan yang menyeramkan, setre sejatinya merupakan tempat yang sangat suci, di mana segala bentuk kekotoran fisik yang berasal dari Panca Mahabhuta dapat dilebur agar lebih cepat menyatu dengan alam semesta. Oleh karena itu, setre sering disebut sebagai setre Gandamayu, yang dalam sastra Hindu dianggap sebagai tempat pemurnian unsur-unsur fisik manusia. Secara geografis, setre di Desa Adat Sebatu terletak lebih tinggi dibandingkan Pura Desa dan Pura Pusah. Secara etimologis, Batan berarti di bawah dan Merem berarti kegelapan, sehingga filosofis dari Batan Merem melambangkan keadaan di mana seseorang yang terjebak dalam kegelapan batin maupun rasa dapat diibaratkan sebagai mati jiwa, mati rasa, dan mati secara spiritual. Demikian dari sinopsis dari garapan kami yang berjudul Batan Merem. Sukses aturan itu. menjadi simbol keteguhan, perlindungan, dan persatuan yang memiliki makna mendalam di kehidupan ini.
Ia digambarkan sebagai pohon magis dengan kekuatan spiritual, pohon beringin yang menjaga identitas wilayah serta menjadi cermin pemikiran dengan esensi persatuan dan keberagaman. Karakter magis Tulak Tunggul merepresentasikan entitas hidup yang menjadi penghubung manusia dengan kebijaksanaan alam. Ruwabidede, baik buruk, siang dan malam, matahari dan bulan, sube asube karma, benar salah, menjadi pelambang pohon beringin yang diselimuti kain poleng hitam putih berbentuk kotak-kotak sebagai esensi dualitas kehidupan yang arti dari kata tulak yang sekaligus merepresentasikan budaya yang menjadi pegangan teguh di bumi tercinta kita, Bali. Upekse, biarkan dirimu berada di tengah yang berarti menemukan ketenangan dan keseimbangan. Digambarkan dengan posisi duduk yang juga menjadi arti kekokohan pohon yang bertahan bertahun lamanya dengan tetu atau mahkota sebagai lambang keagungan. Menuju ke akar yang menjadi metafora bagi persatuan pemikiran yang bercabang dari berbagai sudut pandang yang tumbuh dalam satu batang kehidupan. Hal ini memiliki makna yang mendalam di balik upaya kami sebagai generasi muda seketruna-truni sentana leluhur yang ingin berkarya atas nama budaya. Berbagai perbedaan pendapat, karakter, sudut pandang yang kami miliki ingin kami satukan dalam arti kata tunggul, yaitu akar sebuah pohon. Bali menyepi hanya 1 hari dalam 1 tahun. Bali berani berhenti sejenak dengan tujuan netralisasi diri dari sifat butekale dan energi negatif agar kehidupan kembali suci dan harmonis. Pada akhirnya, Tulak Tunggul mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari akar yang dalam dan kain poleng yang berarti keseimbangan dalam perbedaan. Ia bukan sekedar pohon, tetapi simbol perjalanan manusia dalam menjaga identitas, tradisi, menyatukan pemikiran, dan tetap bertahan di tengah derasnya arus zaman. Inilah dia, Tulak Tunggul. Masin petapan yaitu Tulak Tunggul. Jenak ya diwaringin ya kukoh, ngemargiang tak pene pugoh, pina ke tanah ngerasa taruh melandu. Kesaputen ban kasepoleng, pina ke Cina, benah peleh, pedang lemah, Surya Chandra, sube asube karmane, serta ada di jagate. Akah turbang sing netun mecarang-carang medipengai depe galang liu pesan saudara mane kagelaran kukuh mabesekan sinah ento anggon cening jalaran. Nah cening di subane ento makejang cening tawang buka anake masulit di malone mula kewa ban banengalih sakewari di subane bakat sinalega keneh cening kedo masih ngalih kesujatian anak pula sukalan kewah nanging yen suba bakatin cening sina galang padang angge sarira cening aingge ida dane sareng sami sedat kesumayang titiang kadiasa punika titiang presiden wajen inggih punika ogoh-ogoh sane mamurde Tulak
unggul. Pada kala diceritakan Dewa Kumara juga lahir pada tempat wayang, sama seperti kakaknya yaitu Batara Kala. Maka Batara Kala boleh memakannya bila sudah besar nanti. Dewa Siwa yang mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam. Dengan kesatrianya, beliau pun menganugerahi Dewa Kumara agar selamanya menjadi anak-anak. Hal itu diketahui Batara Kala yang membuat amarahnya melonjak dan akhirnya mengejar Dewa Kumara untuk dimakan. Dalam pelarian Dewa Kumara turun ke bumi, ia bersembunyi di tumpukan kayu api yang terikat. Batara Kala mengikuti bau telapak kaki Dewa Kumara dan pada akhirnya dijumpailah di tumpukan kayu api. Tetapi Dewa Kumara mampu untuk lolos. Batara Kala mengutuk akan memakan orang-orang yang menumpuk kayu api tanpa melepas tali atau ikatannya. Dari kisah inilah yang menjelhami Undagi untuk membuat ogoh-ogoh Sapata Kala yang memiliki arti kutukan kala, sumber sapu lebar.
Ide cerita Ikomang Dedi Diana SSN MSI Igere Oke Arinata SSN. Ini pada seketika akhirnya ditiang untuk menguatkan sinopsis Seni Memurda Sepatu Kau Seni makin sinopitian untuk para Santi 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 Dalam Lontar Kala Tatwa dijelaskan tentang sandi kala. Sandi kala merupakan istilah yang digunakan dalam menandakan waktu. Sandi kala terdiri dari dua suku kata, yaitu sandi atau sandia, berarti pertemuan dua ruas, dan kala yang berarti waktu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sandi kala yaitu sebuah fase pertemuan antara siang dan malam. Sandi kala dimaknai dengan fase transisi dari dua dunia yang berbeda, yaitu dari alam skala ke alam niskala. Maka dari itu, dalam kehidupan masyarakat tradisional Bali, ada sebuah larangan yang melarang masyarakat untuk beraktivitas pada saat sandikala. Karena diyakini mulai dari sandikala itu, dunia sudah beralih menjadi milik dunia lain. Kekuatan dahsyat yang tak kasat mata dari sandikala tersebut dapat mengganggu dan membuat kita celaka. Buta kala yang muncul pada saat sandikala salah satunya adalah Sang Raja Kala yang diberi gelar sebagai penguasa waktu. Kelahiran Sang Raja Kala dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan alam semesta yang seimbang.
Sang Raja Kala sering disimbolkan sebagai sosok raksasa yang memiliki perawakan besar dan gagah dengan wajah yang menyeramkan. Ia sering muncul pada saat sandikala dengan tujuan mencari mangsa ataupun memberi pengaruh buruk untuk masyarakat. Dipercaya pula ketika Sang Raja Kala mencengkeram tubuh manusia, maka manusia akan kehilangan kontrol akan dirinya. Sehingga karena itulah sangat dilarang untuk berada di luar rumah pada saat sandikala, agar sifat-sifat buta kala tidak terlanjur masuk dan memberikan pengaruh buruk bagi kita. Suksema. Om Santi 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 Om. Baik, itulah tadi sinopsis yang berjudul Sabta Timiro. Agama Hindu selalu mengingatkan ajaran positif dan negatif yang menyertai kehidupan manusia. Nilai etika yang mengingatkan bahwa dharma dan adharma selalu berdampingi. Perjalanan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna. Di luar kehendak ide Sang Yang Widiwasa sebagai Sang Pencipta yang menentukan takdir hidup manusia. Manusia harus memperkuat keyakinan untuk jalan hidupnya dengan memahami mana nilai etika yang harus diikuti dan harus dihindari.
salah satu nilai etika yang harus dihindari, yaitu Sabta Timira. Sabta Timira mengandung makna 7 sifat buruk yang menyebabkan kegelapan dalam pikiran manusia. Kata Sabta memiliki arti 7 dan Timira memiliki arti gelap, suram atau awidya. Bagian-bagian Sabta Timira yaitu surupa yang berarti mabuk atau dibutakan oleh ketampanan atau kecantikan. Yang kedua, dana yang berarti mabuk atau dibutakan oleh harta atau kekayaan. Yang ketiga yaitu guna yang berarti mabuk atau dibutakan oleh kepandaian. Yang keempat yaitu kulina yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keturunan atau jabatan atau kasta. Yang keenam yaitu Yowana yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keremajaan. Yang yaitu Sura yang berarti mabuk atau dibutakan oleh minuman keras. Dan yang terakhir yaitu Kasura yang berarti mabuk atau dibutakan oleh keberanian. Zaman Kaliga sekarang, banyak manusia yang dikuasai oleh sifat Sabta Timira, menormalisasikan perbuatan salah sebagai budaya dalam lingkungan sosial, melakukan perbuatan dengan tujuan hanya untuk mengejar nafsu dan kenikmatan duniawi tanpa mengingat karma, awidya dalam diri manusia yang tidak terkendali, maka menyebabkan manusia dikuasai oleh sifat buta kala seperti rasa marah, iri hati, sombong, dan angkuh. Berdasarkan realita di zaman Kaliuga, menginspirasi kami Seke Trunaparta untuk menciptakan sebuah karya ogoh-ogoh di tahun Caka 1947 yang berjudul Sabta Timira. Penerapan judul dan konsep diaplikasikan dengan satu karakter utama yang bersifat fisik raksasa dengan 8 buah tangan yang menggenggam senjata. Sifat-sifat Sabta Timira disimbolkan dengan 7 buah senjata yang digenggam dengan makna sebagai berikut. Yang pertama, Surupa disimbolkan dengan cermin yang bermakna bahwa setiap manusia harus selalu berkaca, melihat dirinya sendiri. Ketampanan dan kecantikan adalah kelebihan yang dikaruniai oleh Tuhan, yang seharusnya disertai keluhuran budi pekerti agar memiliki nilai dalam hidup. Yang kedua yaitu dana, disimbolkan dengan uang kepeng yang bermakna bahwa harta dan kekayaan hanya titipan materi dari Tuhan yang bersifat sementara. Yang ketiga yaitu guna, disimbolkan dengan lontar yang bermakna ilmu pengetahuan. Meskipun manusia dianugerahi dengan kepintaran dan kecerdasan yang tinggi, namun jika tanpa menyadari akan sebuah keyakinan dan susila yang baik, maka akan menyesatkan hidup. Yang keempat yaitu kulina, disimbolkan dengan keris yang bermakna kewibawaan. Kasta, jabatan, maupun garis keturunan dari keluarga terhormat harus dipertanggungjawabkan dengan bijak. Seringkali dari adanya kelebihan ini membuat orang merasa bangga akan dirinya, merasa memiliki derajat tinggi yang menimbulkan sifat sombong dan angkuh. Yang kelima yaitu Yowana, disimbolkan dengan anak panah yang bermakna bebas,
atau lepas atau tak terkendali. Masa remaja dengan fisik dan tenaga yang kuat menimbulkan rasa angkuh, merasa diri paling bisa melakukan segala hal dimanapun dan kapanpun. Yang keenam yaitu sura, disimulkan dengan kendi sebagai wadah minuman. Minuman keras apabila diminum melebihi batas akan membuat orang mabuk. Kemabukan membuat orang kehilangan kesadaran. Yang ketujuh yaitu kasuran, disimulkan dengan pedang yang bermakna bahwa keberanian dilakukan tanpa didasari oleh dharma, maka keberanian itu akan menjerumus kepada perbuatan kejam dan sadis. Perwujudan karakter utama mengusung konsep klasik tradisional dengan menginspirasi karakter Boma sebagai acuan fisik. Kulit yang berwarna ungu bermakna cakra mahkota yang berarti kesadaran lebih tinggi. Bagian bawah karakter utama diiringi 7 buah karakter pendukung berupa rencang-rencang yang merasuki manusia di zaman sekarang. Ornamen menyerupai awan menyimbolkan asap muncul dari bawah menuju ke atas dengan makna pemurnian pikiran yang semakin tajam menjulang ke arah yang lebih baik. Dengan karya ini kami ingin menyampaikan pesan moral, yaitu pada saat Sasih Kesango atau Setremase, terutama di hari Tilem merupakan hari suci umat Hindu yang dimaknai sebagai hari untuk peleburan Sabte Timira dengan melakukan catur berata penyepian yang bertujuan mempertajam pikiran dan kesadaran melalui introspeksi diri, penyucian diri, dan pemulihan keseimbangan dengan alam. Selain itu, karya ini bermaksud mengingatkan agar manusia menghindari perbuatan Sabte Timira yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu, selalu berbuat baik dan bersyukur atas semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan menerapkan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari, serta semua kenikmatan hidup hanya dititipkan sementara oleh Tuhan yang bersifat tidak abadi. Karya bersama Seke Trunaparta tahun Cake 1947. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Dan maka kaca surupa kita harus berkaca, selalu mawas diri, jati diri yang sesungguhnya. Kemudian yang mabuk maka keni, keturunan bangsawan keris, kemudian kasuran wanen pedang, Yowana panah, jadi lengkap. Akan tetapi tidak garis bawah gitu, karena memakai karakter Bomo. Ya, tadi dinyatakan Bomo itu tahu hanya Dewa Wisnu ketika beliau menjelma jadi babi. Oke, jadi menjadi babi. Karena apa? Brahma dan Wisnu beliau seolah-olah berdebat wiwade. Jen sakti nang beliau jadi. Brahma menyatakan lebih sakti karena dunia ini diciptakan oleh beliau. Tapi Wisnu menyangkal. Yen saya ada yang melihara, karun hidup. Jadi mana yang lebih sakti, pencipta atau pemelihara? Dengan demikian turunlah Dewa Siwa dengan menjatuhkan linga. Akan di sana diuji siapa yang mampu mencari ujungnya linga dan akarnya linga. Tadi Dewa Brahma menjelma menjadi paksi, sedangkan Dewa Wisnu menjelma menjadi babi. Begitu beliau turun, ketemulah dengan Dewi Basundari. Ketika makanya ini ada ide cerita dewa. Yang garis bawah nih, Boma putranya Wisnu menjelma menjadi babi dengan Dewi Basundari. Dari segi karakter oke. Tapi perlu enak mabuk,
Jadi manusia itu pangkan kayak acara aja sekarang ada arak Bali, ada obat arak itu mabuknya dilarang. Dados minum tapi yang pun mabuk karena ada 10 tingkatan. Eko Kumudasari, Dwi Ngemertaning Buana, Tri Kaula Busana, Catur Pekila Warsa, Panca Wanara Konyer, Sadwinayaka, Sabda Segara Manco, Asta Secara Cara, Nawa Gera Lepo, Daso dan Nawa Wangki, ampunan nggak dipunyah. Jadi kalau minum punyahnya yang dilarang. Kalau minum untuk kesehatan bagus, tapi punyahnya yang dilarang. Jadi secara ide cerita bagus, tapi dia hanya garis bawahi adik-adik masih memunculkan dewa jadi Boma karakternya. Tapi secara ide cerita mantap, secara juga hiasan keserasian juga bagus. Tapi nanti pangkat dia melewati kewenangan, ranjang bangun keserasian termasuk nanti masalah karakter atau wajah.